Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semakin, kembali lagi bersama kami di Semakin TV. Bersama saya Putri Maulia. Dan saya Tafana Destiana, kami dari kelas 3 OTKP 1. Nah, untuk episode podcast kali ini sudah memasuki episode yang ke-17. Nah, episode kali ini tuh bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus yang ke-76. Dan kali ini kita juga kedatangan tamu spesial yang pastinya membuat kita bertanya-tanya dong ya Kak ya. Kira-kira siapa nih ya tamu undangannya gitu. Tamu spesial kali ini yaitu salah satu siswi SMK Informatika Kota Serang yang menjadi salah satu anggota Paskibraka Nasional tahun 2021. Dan kita juga kedatangan langsung perwakilan dari PPI Kota Serang. Nah, langsung kita sambut aja Kak ya, yaitu Amara Latifah sebagai anggota Paskibraka Nasional dan Bapak Firman selaku perwakilan dari PPI Kota Serang. Oke. Boleh dong perkenalkan dirinya Ya, dulu. perkenalkan diri dulu. Siapa tahu ada yang mau kepo-kepo gitu kan ya. Siap, izin memperkenalkan diri. Siap, nama Amara Latifah. Saya perwakilan Paskibraka Nasional dari Provinsi Banten. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Firmansyah, saya perwakilan dari PPI Kota Serang. Ya, halo, selamat datang di SMP Halo. Informatika. Selamat datang Amara dan Bapak Firman. Ya. Gitu. Oke, gimana nih? Selamat datang ya Amara ya. Iya. Gimana perasaannya sekarang? Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, Kak. alhamdulillah. Kakak apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik. baik. Gimana nih sekarang perasaannya? Wah, perasaannya senang banget sih. Terus lega kan karena kemarin bisa ngelaksanain tugas dengan baik dan lancar gitu. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. semuanya berjalan baik ya. Iya. Dan gimana Bapak Firman, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Pak perasaannya bisa datang di podcast Makin? Wah, tentunya sangat terhormat dan bangga sekali sama Amar. Wah, bangga ya Pak. Iya. Karena Amara menjadi salah satu perwakilan ya Pak ya Iya. di Paskibraka Nasional. Oke, langsung aja nih karena banyak juga yang kepo-kepo, langsung kita masuk ke pertanyaannya. Itu untuk pertama, untuk Amara ya. Karena Amara sekarang sudah terpilih menjadi Paskibraka Nasional yang kemarin bertugas di Istana Merdeka. Nah, kira-kira apa sih persiapan yang Amara lakukan sebelum menjadi calon Paskibraka Nasional? Nah, step by step-nya itu kira-kira seperti apa sih? Oke, untuk persiapannya mungkin yang paling penting kali ya, itu kesehatan pastinya sih. Kesehatan ya pasti. Iya, jadi mulai dari makanan, terus latihan fisik, tapi itu memang udah kita dikoordinasikan tuh sama pembina dari PPI juga, dari pelatih juga. Jadi emang benar-benar udah teratur gitu Kak, untuk latihan, untuk gizi segala macam gitu. Ya, berarti sudah disesuaikan dengan mantap gitu ya Iya. untuk memilih calon Paskibraka Nasionalnya itu. Nah, kan untuk sekarang Amara sudah terpilih gitu, sudah menjalankan tugasnya dengan baik gitu di Istana Merdeka. Nah, kira-kira apa sih perasaan Amara sekarang yang sudah bertugas dengan baik kemarin di Istana Merdeka tuh? Kira-kira ada rasa bangga kah atau seneng atau terharu sih gimana? Bangga, terharu, senang, semua campur aduk ya Kak ya. Campur aduk Campur ya. aduk. Iya, karena kan ini salah satu impian Amara juga. Jadi kayak masih nggak nyangka aja bener nih kewujud gitu. Terus bener nih yang biasa nonton di TV, sekarang aku yang ngelaksanain tugasnya di istana gitu. Tapi kan itu semua berkat orang-orang yang mendukung Amara juga dari pihak PPI Kota Serang, PPI Provinsi Banten, Dispora, orang tua, teman, keluarga. Jadi semuanya itu ikut berpartisipasi itu benar-benar pengaruh banget lah sama apa yang udah Amara capai sekarang gitu. Segala dukungannya ya. Siap, untuk iya. Amara. Nah, kira-kira Amara ini kan Paskibraka Nasional nih. Ada nggak sih kepikiran pas masih kecil gitu bakal jadi Paskibraka Nasional? Nggak ada. Nggak ada ya. Kayak seiring berjalannya waktu gitu ya. Iya, Dan sekarang Pastinya nggak nyangka banget gitu ya. iya nggak pasti, nyangka Bang. banget ya. Nyangka banget. Nggak expect. Dan pas nih saat kamu keterima gitu jadi Paskibraka Nasional itu gimana gitu? Perasaan kamu kaget atau emang kamu sudah membayangkan kalau kamu yang bakal terpilih? Oh, kalau ngebayangin bakal kepilih sih enggak sih Kak. Soalnya gimana ya, kalau dilihat dari peserta yang lain tinggi-tinggi banget kan Iya. Kak. Terus kalau bisa dibilang Amar tuh emang paling kecil kalau bisa dibilang dari peserta yang lain gitu. Jadi kayak ya kalau keterima alhamdulillah, kalau nggak keterima ya nggak apa-apa gitu. Tapi waktu pengumuman itu, waktu di provinsi ternyata lolos itu, wah gak nyangka banget sih gitu. Nah, berarti Amara ini kecil-kecil cabai rawit ya Pak Iya. ya? Oke.
Nah, tadi pertanyaannya udah untuk Amara. Sekarang saya mau nanya ke Bapak Firman. Iya. Tadi kan Putri udah nanya nih, persiapan apa sih yang Amara lakuin buat jadi calon anggota Paskibraka Nasional ini. Nah, untuk Bapak Firman sendiri, persiapan apa sih yang udah Bapak lakuin sama tim gitu Iya. untuk yang dilakukan selama proses latihan untuk para anggota Paskibraka Nasionalnya ini? Oke. Untuk Amara sendiri kan seleksi di provinsi itu kita persiapkan kayak latihan fisik, latihan PBB, bahasa Inggris, komunikasi, semuanya dilatih karena saingannya kan luar biasa ya, apalagi dari Tangerang kan orangnya cantik-cantik, terus posturnya bagus-bagus. Jadi kita mempersiapkan untuk Amara bisa bersaing di sana. Jadi latihannya seperti tadi banyak fisik, PBB, bahasa Inggris, kemampuan materi dan lain-lain. Semuanya itu dikasih ke Amara. Berarti sudah ada proses dari Iya, awalnya gitu ya, Pak, iya. ya, untuk Kalau untuk kriterianya sendiri, ada nggak sih kriteria-kriteria tertentu untuk menjadi calon anggota Paskibraka Nasional ini? Kalau kriterianya sendiri untuk nasional terutama tinggi ya. Iya. Kalau di sana terutama tinggi, kemudian bisa berbahasa Inggris dan komunikasinya bagus dan juga tentunya PBB-nya juga harus bagus. Itu sih kriteria utama. Nah, kan tadi Bapak sebutkan itu harus tinggi ya. Nah, kan kira-kira ada nih penonton yang pengen Iya. tahu. Nah, kira-kira tingginya tuh minimal atau maksimal berapa gitu? Kalau putri atau cewek itu biasanya tingginya 165 ya Amar ya. Itu minimal. Minimal. Oh. Itu tingkat provinsi dan nasional. Kalau buat yang putra atau laki-laki itu 170 gitu. Tinggi Berarti banget tinggi-tinggi ya. banget Iya, ya. jadi emang kriterianya tingginya seperti itu Kak. Iya. Karena menjadi petugas nasional juga ya, jadi harus tinggi juga ya kriterianya. iya. Oke. Sekarang balik lagi nih ke Amara. Iya, siap. Selama di Jakarta nih ya, kegiatan apa aja sih yang udah kamu lakuin gitu? Selain mungkin latihan gitu sama teman-teman kamu, boleh dong diceritain. Oh, ini mungkin kegiatan di Wismanya kali Kak ya. Iya. Oke. Kalau untuk di Wisma biasanya pagi-pagi itu kita mulai kegiatan setelah subuh. Jadi setelah sholat subuh itu kita langsung turun ke bawah, langsung melakukan senam pagi. Iya, senam pagi. Senam pagi itu biasanya nyampe jam 7. Nah, sekitaran jam 7 itu kita sarapan pagi dulu di kamar masing-masing. Iya, karena sekarang di masa pandemi ya, jadi kita makannya nggak bareng-bareng, jadi di kamar masing-masing. Setelah itu baru kita mulai kegiatan latihan di lapangan. Nah, untuk latihan di lapangan ini kita laksanakan sampai sore, asar. Itu dari pagi, Iya, pagi siap. sampai sore. Dari pagi sampai sore, habis itu baru kita balik lagi ke Wisma. Nah, untuk kegiatan malamnya itu kita ada pemateriannya itu via Zoom. Jadi untuk tahun ini Paskibrakanya boleh membawa alat elektronik. Oh, berarti tahun kemarin tuh nggak boleh ya? Nggak boleh. Gak boleh. boleh. Jadi HP itu bener-bener dikumpulin dan nggak boleh megang HP si anaknya. Iya gitu. Tapi kita elektroniknya juga dikumpulin sih kalau sudah selesai pemateriannya gitu. Baru setelah itu kita tidur sih. Tidur langsung karena capek ya Iya. setelah seharian aktivitas. Kan Amara nih di Jakarta itu kan pastinya bukan cuman dari Serang doang kan ya, Iya. dari segala penjuru di Indonesia gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih keseruan-keseruan yang Amara lewati bersama teman-teman? Wah pasti ada sih. Karena terutama logat ya. Logat. Iya. Kita bener-bener kayak yang tadinya biasa aja ngomongnya, terus kayak ketemu orang sama Maluku, ikut-ikutan jadinya. Apalagi kalau ada ketemu orang Jawa yang medok, Iya, nah gitu. Jadi ngikut gitu Kak. Jadi itu salah satu keseruan juga ya sama Iya, teman-teman ya. terus belajar bahasa baru. Oh iya, Nah, bener banget. kadang yang suka jahilnya tuh mereka ngajarin bahasa yang enggak. Iya, Oh gitu. iya benar. Jadi kita nggak tahu artinya kan, tapi kita ngikut aja gitu Iya, kan. misalkan kita disuruh ngomong saya gitu. cantik itu bahasanya apa, tapi Iya. nanti artinya yang lain. Iya, gitu kayak ya. gitu. Nyeleneh gitu Artinya ya. saya jelek. Iya. Iya gitu. Gitu Bisa sih. bisa kayak gitu ya. Oke, lanjut ke Bapak Firman lagi, Iya, kita boleh. kembali lagi. Nah, oh ya Pak, kan untuk Paskibraka Nasional itu kan pasti ada latihannya. Nah, latihannya itu pasti ada nggak sih Pak kendala? Karena kan sekarang lagi pandemi juga. Iya. Nah, ada nggak sih kendala-kendala yang dialami selama proses latihannya itu? Kalau selama proses latihan kendalanya mungkin si anak-anak ngeluhnya pasti masker ya karena latihan baris berbaris dan menggunakan masker itu ekstra banget Iya. pengap
dan sangat melelahkan. Itu sih kalau dari anak-anaknya. Terus kendalanya paling menyatukan, kayak kalau nasional kan menyatukan dari setiap provinsi kan itu harus ekstra latihannya, karena setiap provinsi kan pasti ada berbeda-beda karena punya versinya masing-masing. Jadi disatukan di istana itu harus menyatukan persepsi ya, Amara. Dilatih ulang dan disatukan, itu sih kesulitannya. Beda-beda karakter Beda-beda. juga ya Pak ya, Pasti. dari setiap pesertanya. Oke. Kalau buat Amara lagi nih ya, kembali lagi ke Amara. Bentuk latihannya tuh apa sih yang kamu terima gitu selama menjadi anggota Paskibraka Nasional? Oke. Untuk latihannya itu kita lebih banyak latihan langkah tegap maju, Kak. Iya, jadi kayak begitu turun dari Wisma menuju ke lapangan, itu kita disuruh langkah tegap maju dulu. Jadi bener-bener kayak kaki tuh harus bener-bener diangkat, terus tangan tuh harus disamain per saf, per banjar kayak gitu. Nah, kalau untuk hukuman-hukuman, kalau di nasional tuh nggak berat sih. Malah mungkin lebih berat di provinsi mungkin kayak. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi untuk di nasional nggak berat banget, kayak misalkan push up tuh cuman nyampe 10 lah paling banyak. Habis itu squat jam, habis itu lari mungkin kayak gitu sih. Berarti ada hukumannya ya? Ada. Nah, kok bisa gitu ada hukumannya tuh, kira-kira apa aja pelanggarannya? Biasanya ya kalau yang nggak fokus, Kak. Misalkan nggak dibilang hadap kanan, dia hadap kiri. Oh iya, Oh iya, benar. benar. Terus kadang ada yang suka telat gak? Ada Lagi ya? ketiduran di Wisma biasanya. Waduh, tiduran juga ya? Oh, telat dia datang ke bawahnya. Oh Oh gitu. gitu. Itu juga ada hukumannya ya? Ada. Oke. Lanjut lagi apa ke Pak Firman? Nah, kan karena sekarang lagi kondisi COVID-19 juga, dan pastinya ada dong Pak perbedaan dari tahun-tahun yang lalu Iya. sebelum pandemi itu, apa kira-kira perbedaannya? Yang jelas latihannya pakai masker ya, yang pertama tadi itu. iya. Terus mungkin latihannya lebih dikurangi, dan pastinya jaga jarak itu terutama untuk prokes banget si anak-anaknya. Kemudian selebihnya sama kayak latihan PBB dan lain-lain. Paling ya latihannya lebih dikurangi dan prokesnya lebih dijaga, terutama kesehatan si anak-anaknya itu. Kalau yang untuk latihannya dikurangi itu berarti ada nggak sih Pak, kayak dikurangi itu pasti ada aja kesusahannya gitu loh, kendalanya kayak Iya. anaknya kurang hafal atau segala macam itu ada. Iya, pasti ada. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan online ya nggak? Iya. Di rumah terus, dan ketika pertama PBB latihan itu pasti kaget sih anak-anaknya. Iya. Pasti kaget dan banyak yang sakit juga. Iya. Ya banyak yang emang nggak terbiasa karena terbiasa di rumah dan rumah. online sekolahnya. Iya. Terbiasa tiduran Heeh, tadinya. jadi kita menyesuaikan si anak-anaknya, latihannya ya bertahap. Kayak misalkan 1 jam, terus kemudian istirahat dulu, lanjut lagi kayak gitu-gitu. Dan kesehatannya harus benar-benar dijaga sih. Oh, iya. Nah, ngomong-ngomong latihan nih apa ya? Iya. Pastinya kita pengen tahu nih Pak, kira-kira siapa sih Pak yang ngelatih gitu? Nggak ngelatih PBB-nya tuh kira-kira siapa Pak? Kalau dari nasional siapa, Amara? Kalau dari nasional ada perwakilan dari Polri-nya, Ada dari Polri. Ya. siap, dari TNI-nya juga ada gitu. Berarti diajar sama tentara ya? Iya. Ya, Waduh, siap tentara, ada tentara AD, AU, AL itu lengkap ada semua. semuanya. Semuanya Iya. ada. Oh, gila. Berarti ada nggak tegang-tegang, rasa tegang-tegang was-was Pertama gitu? pasti ya, Kak. Karena kan kita ekspektasinya kayak, waduh, kayaknya galak banget deh gitu. Galak nggak? Lebih ke tegas. Tegas ya. Tegas. Kalau galak nggak, tapi tegas gitu Siap, ya. iya. Mereka banyak memberi wejangan, nasihat buat masa depan anak Paskibra gitu. Nah, kira-kira apa nih wejangan yang Amara inget dari salah satu pelatihnya itu? Yang pasti mereka tuh sering banget, kalian jangan kalau ngelakuin sesuatu jangan yang buat masa sekarang aja gitu. Kalian coba pikir untuk masa depan. Karena apa yang kalian lakukan sekarang pasti bakal berdampak buat hidup kamu di masa depan nanti gitu. Iya, benar. Jadi benar-benar pergunakan waktu kalian sekarang dengan baik gitu. Iya, karena apa yang kalian tanam sekarang tuh apa yang kalian tuai nanti di masa Iya. depan. Siap. Oke. Betul. Tadi kan udah ngomongin latihan nih. Nah, ada nggak sih Amara maksudnya pernah nggak sih mengalami kesulitan selama latihan, dan gimana sih cara Amara mengatasi kesulitan itu? Oh iya, siap. Ada. Mungkin dari pas latihan pakai masker ya, Kak. Kayak masker kan kita pakai 2. Nah, itu di sana Berarti double masker. iya, Iya. dalam yang satu masker medis, satu masker kain.
Nah, kalau ngatasinnya supaya nggak terlalu ngap, biasanya anak-anak nih, mereka suka kayak ini apa? Yang medis tuh sengaja diturunin di dalam, tapi yang luar tetap tetap ini. Oh ya, Oh, nutupin yang Ya, iya, luar. nutupin. nutupin. Harusnya kan dua-duanya kan. Iya. Cuman Iya. karena kayak biar gak ngap banget ya udah turun aja habis itu ditutup aja Iya. gitu. Iya sih bener ya, biar nggak Iya. terlalu ngap juga ya. Iya, soalnya tuh bener-bener ngap banget kayak sampai ngos-ngosan gitu. Udah capek kan gerak Iya. jalan terus tiba dipakai Belum lagi kalau masker. panas tuh iya. Iya, panas Iya. terik ya pas latihannya. Nah, itu di outdoor apa di indoor Apa ya, Kak? latihannya? Outdoor. Outdoor. Lapangan. Oh, gitu. Oke. Berarti tantangannya besar banget ya Iya, pas latihan. tahun ini luar biasa sih. Luar biasa, udah ditambah masker, cuaca panas segala macam ya. Oke, lanjut. Nah, untuk ke Pak Firman lagi nih. Kita juga karena orang awam nih apa ya, Iya. pasti banyak juga penonton di rumah ingin tahu gitu, kok bisa gitu loh Pak, Amara yang terpilih gitu. Iya. Kira-kira apa gitu pertimbangan yang Bapak timbangkan dengan para tim gitu sehingga Bapak bisa memilih Amara? Heeh. Karena Amar kan pertama kali seleksi di kota nih. Di kota itu kurang lebih 300 orang yang ikut seleksi 300. dari semua SMA, MA, MK di Kota Serang. Itu kurang lebih ada 300. Itu dipilih 4 orang putra dan 4 orang putri untuk berangkat ke tingkat provinsi. Nah, di sana seleksi lagi. Untuk kriterianya yang pertama yang jelas harus tinggi dong, yang Iya, tadi iya. dijelasin. Yang kedua itu posturnya bagus, tidak ada kayak tangannya bengkok atau kakinya letter bentuk O atau X kayak gitu-gitu. Itu diperhatikan. Kemudian dari segi akademiknya itu dites juga, tes tulis, tes bahasa Inggris, wawancara tentang Kota Serang, Banten kayak gitu-gitu. Iya. Berarti selain harus tegap juga harus smart dong ya Nah, Pak ya, iya. harus pintar. Harus pintar. Karena menjadi contoh juga Iya. ya, contoh teladan bagi adik-adik yang selanjutnya gitu. Iya. Oke, udah nih kan dari pertimbangan dari Bapak. Nah, kira-kira balik lagi ke Amara. Nah, pasti ada dong ya Amara selama proses latihan tuh suka dukanya, baik itu bersama teman, bersama pelatih, ataupun dari diri kamu sendiri. Takut kan pasti ada aja masa-masa down kamu gitu kan ya, kayak merasa kamu kurang baik atau segala macam. Nah, itu bisa diceritakan. Mungkin kalau suka dukanya ya, di sana kan kita juga mikirin posisi ya Kak. Kayak misalkan nanti kita pas main posisinya di mana nih. Walaupun kita nggak boleh terlalu berharap atau terlalu ambisius banget. Yang penting kita menampilkan yang terbaik pada saat hari H gitu. Tapi kan pada saat kita latihan itu semua kesalahan kita tuh dicatat. Jadi ditulis di dalam buku pelatih tuh. Jadi kalau misalkan kita salah langsung dicatat tuh kita ngerasa kayak aduh dicatat lagi nih kayak gitu. Itu kadang ngebuat down gitu. Tapi Amara sendiri berusaha supaya untuk tetap fokus, supaya mengurangi kesalahan yang pernah dibuat gitu. Jadi supaya pas hari H tampilnya tuh yang terbaik gitu. Karena fokus itu penting ya, karena Iya. misalnya satu yang nggak fokus itu udah ambiar semuanya Iya, ke semua gitu. pesertanya. Nah, kira-kira posisi Amara pas bertugas itu sebagai apa? Siap saya di pasukan 45 Kak, pengibaran. Di pengibaran. Oh wow, keren ya. Saya juga pas nonton TV tuh kayak sekalian curi-curi ini Amara di bagian Iya, mana ya? iya loh, saya di kantor kan waktu pas 17-an itu saya nggak sempet nonton di TV karena ke sekolah. Terus akhirnya pas di kantor saya nonton dari YouTube, itu saya nyari ini Amara yang mana gitu. Amara kira-kira sebelah mana gitu. Amara yang Karena pada mana ya? pakai masker jadi sama semua Iya, ya. Kak. Iya. sama semua mukanya. Ini bukan sih Amara ya gitu ya. Suka nebak-nebak aja gitu. Iya. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk Amara nih, kan udah tadi suka dukanya gitu kan ya. Nah, pasti kan ada aja gitu loh momen-momen yang nggak bisa kamu lupakan gitu. Momen-momen paling bermakna atau momen-momen the best bagi kamu itu apa gitu kan? Aduh momen sebenarnya sih rahasia sih dia. Rahasia. Jadi kan kita kan sekamar tuh hanya boleh satu orang. Iya. Tapi adalah kita masa-masa nakalnya gitu. Kadang kita sekamar 2 orang gitu. Terus kalau ada pembina yang tiba-tiba datang, tiba-tiba ngetok, nah kamar orang yang satu laginya ngumpet di kamar mandi. Waduh. Waduh. Itu Berarti curi-curi kesempatan ya. iya kayak gitu. Itu deg-degannya bener-bener kerasa Seperti tapi menyelundup ya. iya, tapi habis itu rasanya kayak ketawa-ketawa lagi habis itunya. Kayak gitu Karena sih serunya. saat-saat kayak gitu tuh juga saat-saat yang bermakna ya sama Iya, teman-teman. Jadi cerita sih. Banyak cerita-cerita dari Banyak teman. banyak banget.
saling berbagi pengalaman gitu Iya. ya dari daerahnya. Mereka juga pada cerita tentang daerahnya masing-masing juga Kak, gitu. Kesehariannya juga diceritain kadang. Iya. Oke. Nah, sekarang untuk Bapak Firman ya. Iya. Kan kemarin para anggota Paskibraka Nasional sudah menjalankan tugasnya dengan baik nih. Hmm. Kira-kira ada nggak sih ungkapan yang ingin Bapak sampaikan untuk para anggota Paskibraka Nasional yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik di Istana Merdeka? Iya. Pastinya dari PPI Kota Serang sangat bangga sama Amara. Semoga ya Amara bisa menginspirasi banyak orang nih, terutama untuk sekolahnya sendiri di Amin, SMA ya, Informatika. tentunya. Dan semoga ada penerusnya ya. Amin. Itu aja deh pokoknya. Kalau Bangga nggak bisa berkata-kata lagi kalau Iya, buat Amara. Tentunya. kalau untuk yang petugas yang lainnya gitu Pak. Kalau petugas yang lainnya sama aja sih, mereka harus bisa menginspirasi di daerahnya masing-masing, jadi contoh, bisa memberi ilmu juga apa yang didapat di nasional, kayak gitu-gitu. Kalau harapannya nih, harapan untuk kedepannya untuk para calon Paskibraka Nasional selanjutnya dari Bapak tuh. Generasi penerus Iya. gitu Pak. Harapannya yang pasti harus lebih baik ya dari Amara, harus bisa bawa nama baik kotanya, provinsinya, itu harus pokoknya apalagi posisinya harus lebih baik karena di sana kan berebut berlomba-lomba posisi kayak membawa bendera, terus pengibar kayak gitu-gitu. Jadi harapannya semoga bisa lebih baik dan lebih maju dari Amara. Amin, 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 ya. amin. Kita doakan semoga nanti generasi selanjutnya itu lebih baik lagi ya, Iya, ya. amin. Oke, dan untuk Amara, oke, pasti nih dari penonton yang di rumah itu ada gitu yang pengen tahu gitu Amara. Kan Amara sudah menjadi anggota Paskibraka Nasional. Nah, kira-kira ada nggak sih apresiasi yang diberikan oleh pemerintah daerah provinsi, Kemenpora atau bahkan presiden sendiri itu ke Amara? Ada Oh nggak? iya, ada Kak, ada. Apa kira-kira? Untuk dari Kemenpora sendiri itu ada dikasih baju, terus dikasih buku juga, power bank, tas kita juga dapat banyak. Terus habis itu adalah material kayak nominal Iya, gitu. nominal yang dikasih gitu ya. Iya, dari bank-bank juga banyak kan, Mandiri, BRI, yang terbaru kemarin dari Pegadaian. Hmm. Nah, perasaan kamu saat memasuki Istana Merdeka itu apa kira-kira? Saya pengen tahu. Waktu pertama kali Kak. Iya, waktu Iya, pertama waktu kali pertama kamu kali. menginjakan kaki di Istana Wah, Merdeka pertama itu. kali, wah ini istana nih beneran kita masuk. Beneran istana ya? Heeh, kayak gitu. Gede banget soalnya. Tapi kan aspek kita kalau di TV itu kan luas gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau pas dilihat aslinya mungkin nggak seluas yang di TV sih. Tapi tetap aja Tapi ya, tetap kayak suasana mewahnya tuh Hmm. kerasa. Karena nggak semua orang bisa masuk situ ya. Iya, Iya, benar. hanya orang tertentu dan terpilih yang bisa masuk Dan ke situ. Amara menjadi salah satunya. Iya, Iya. dan yang paling membanggakannya Amara bisa salah satu dari Kota Serang yang Iya. bisa masuk ke Istana Merdeka. Wah, itu keren banget ya. Keren banget, sudah berbagi pengalaman dari Pak Firman dan dari Amara juga. Nah, terakhir nih, ini terakhir banget ya. Beneran Kita- terakhir ya. Iya, beneran terakhir nih. Kita tuh pengen tahu gitu loh, kira-kira ada nggak sih pesan dari Pak Firman untuk adik-adik di rumah ataupun untuk orang-orang yang lagi nonton, itu apa? Untuk adik-adik di rumah yang nonton, manfaatkan pandemi ini dengan semaksimal mungkin, jangan cuma tidur di rumah atau main games, karena banyak hal-hal positif di luar sana, banyak kegiatan-kegiatan yang emang menunjang untuk adik-adik ke depannya gitu. Udah deh itu aja. Itu aja. Itu aja. Kalau dari Amara sendiri ada nggak nih? Buat adik-adik kelasnya juga nih nanti Oh, iya. kan. Buat adik-adik kelas ya. Iya. Oh gitu. Buat adik-adik kelasnya mungkin tetap semangat, mudah-mudahan kita bisa sekolah seperti biasa. Amin. Iya. Itu yang diharapkan. Iya, itu yang diharapkan. Iya, begitu. Terus jangan lupa untuk semangat buat bermimpi sih, jangan takut untuk bermimpi lah intinya. Karena kita nggak akan tahu kita ke depan bisa jadi apa gitu. Iya, Berarti benar. bermimpilah setinggi mungkin. Iya. Siap. Nah, ada nggak ucapan terima kasih yang ingin Amara sampaikan? Oh, pasti ada Kak. Terima kasih. Yang pertama terima kasih untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kedua untuk orang tua yang selalu mendoakan dan juga mendukung Amara. Kemudian terima kasih untuk PPI Kota Serang, PPI Provinsi Banten dan juga Dispora.
Dan yang terakhir buat teman-teman, kerabat sama keluarga yang selalu ngedukung, dan makasih doanya semua. Nah, kita juga terima Terima kasih kasih untuk udah- Amara dan Pak Firman. Iya. Terima kasih udah meluangkan waktunya ya untuk kita tanya-tanya nih. Iya, gitu. makasih juga buat pihak sekolah yang baik banget tadi hari ini udah dikasih sambutan. Iya benar. Dan kita juga merasa bangga gitu loh bisa kedatangan dari PP Kota Serang, Iya. dan kita kedatangan langsung oleh petugas Paskibraka Nasional, Dan bisa saling berbagi Iya. pengalaman gitu ya. Dan apalagi ini adalah siswi SMK kita Iya. sendiri ya kan. Iya, Tentunya bahkan- sangat membanggakan Iya. untuk sekolah. Saya sendiri aja merasa bangga gitu sama Amara, bisa mengharumkan nama sekolah, nama kota Serang gitu kan. Oke, sekali lagi terima kasih Amara dan Bapak Firman atas Sama-sama. waktu yang sudah diberikannya dan berbagi pengalamannya gitu kan ya. Oke, untuk Sobat Semakin, terima kasih kalian sudah menonton sampai akhir acara. Dan Semoga apa yang disampaikan Amara dan Bapak Firman dapat menjadi motivasi untuk kita semua. iya. Dan jangan lupa subscribe channel Semakin TV, nyalakan notifikasinya. Nah, supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik darinya dari channel Semakin TV. Dan jangan lupa like, komen, dan share episode kali ini. Ya, dan bagi yang mau kirim saran untuk episode selanjutnya boleh banget ditulis di kolom komentar. Oke, Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, 3M, memakai masker, mencuci tangan. dan menjaga jarak. Oke, Sekian terima kasih. dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.